Inilah dia waktunya. Halo Jebret Tim, Data Jebret kembali dan kembali lagi untuk kalian semua. Terima kasih untuk komen-komen kalian di data-data Jebret sebelumnya. Ya, kita memang ada yang update, ada yang berbicara tentang in-depth gitu, yang dalam untuk tema-tema yang ada di data Jebret. Dan gue bisa lihat sekarang mana teman-teman yang memang senang dengan berita-berita update, mana yang memang senang untuk belajar lebih banyak gitu, mana yang akhirnya cuma nyela-nyela gua gitu ya, ada juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting data Jebret selalu hadir untuk kalian semua 3 kali dalam 1 minggu. Dan kali ini suka nggak suka, bisa nggak bisa, mau nggak mau, gua harus membahas sesuatu yang mendahului tema lain yang sebenarnya udah gue siapin. Karena beritanya ini sangat-sangat fresh from the oven. Messi yang baru saja mengupload liburannya bersama dengan keluarga di Arab sebagai brand ambassador Arab Turisme, ternyata katanya tidak mendapatkan izin dari pelatihnya di PSG. Yang gua nggak hafal namanya. Siapa pelatih PSG? Nggak ada yang tahu. Coba lu bayangin tuh. Orang yang nggak tahu namanya bisa nggak ngasih izin Messi. Coba. Nah, karena itu mulai sekarang banyak yang tahu nama pelatihnya. Karena berani untuk tidak ngasih izin Messi. Dan katanya sekarang Messi dihukum 2 minggu tidak dapat gaji. Bukan hanya tidak dapat gaji, tapi juga tidak boleh ikutan latihan bersama-sama dengan teman-temannya. Dia sedih apa dia malah senang ya? Dia tidak sengaja atau dia sengaja ya? Ya nggak tahu. Karena pada saat video ini dibuat, update terbarunya hanyalah sebatas yang akan gue sampaikan ini. Bahwa konon di pertandingan minggu lalu harusnya pemain-pemain PSG akan dapat libur hari Senin dan hari Selasa kalau dia bisa menang lawan-lawannya Lorient itu. Ternyata kalah. Nah, karena kalah, pelatih bilang liburnya tidak jadi. Hari Senin masuk latihan lagi. Messi udah keburu buat janji sama yang punya atau pemimpin negaranya Arab, bukan sama brand merek tertentu loh, tapi ini langsung sama negaranya. Karena dia ternyata adalah duta dari turisme di Arab. Dan dia tetap mengajukan izin. Dan ternyata saat diajukan izin, katanya tidak dikasih izin. Cuma pihak Messi mengatakan ini udah dibuat janjinya. Waktu itu kan dibilang soalnya Senin Selasa libur. Gimana mau cancel? Akhirnya nggak bisa cancel. Dia tetap berangkat pakai jet pribadinya. Foto-foto tuh, bahkan juga sang pemimpin Arab tersebut juga nge-tweet juga ini nih isi tweetnya. Dan Messi juga foto sama anak-anaknya sama istrinya juga. Ternyata pulang-pulang berita dikatakan bahwa Messi itu nggak dapat izin. Dan PSG tidak toleransi dengan pemain siapapun juga. Tidak ada pemain yang lebih besar dari tim ini katanya. Jadilah dia dihukum 2 minggu gaji, nggak dapat gajian. Akhirnya gue lihat-lihat berapa gajinya Messi. Ada yang memperkirakan standarnya doang nggak pakai add-ons itu sekitar 788.000 US dollar. Dimana kalau dikali pengalinya itu 15.000 ya sekitar cuma 11 miliar 820 juta seminggu. Cuma 11 miliar 820 juta seminggu. Berarti kalau kita ambil lah itu 12 miliar ya, berarti 24 miliar lah Messi hilang. Nah, kalau sampai dia berani mengambil resiko untuk didenda seperti itu, menurut gua pesan dari Messi cuma 2. Bahwa yang pertama, dia dapat deal yang jauh lebih besar untuk datang ke sana dibandingkan 24 miliar. Apalah artinya 24 miliar? Kalau ternyata dia dapatnya mungkin 240 miliar, mungkin 250 miliar, kita nggak pernah tahu. Pesan yang kedua adalah ya dia semakin menunjukkan ketidakbetahannya di PSG karena dengan rentetan 30 gol dan 37 assist yang sudah dibuat di PSG, dia kan katanya tidak mendapatkan apresiasi dari supporternya, bahkan sering disorakin. Jadi mungkin udah menunjukkan pesan dia memang akan di akhir musim ini dengan status bebas kontrak dia akan pergi. Isunya kan mau ke Barcelona lagi atau kemanapun itu. Sepertinya dia juga berpesan hal tersebut. Tapi memang ini cukup
cukup aneh kalau untuk seorang Messi karena kita jarang sekali mendengar kabar Messi ini yang aneh-aneh, yang melanggar aturan untuk seperti itu gitu loh. Dan setahu gue juga biasanya atlet ini ketika akhirnya tidak diizinkan oleh klub walaupun secara tiba-tiba, karena ini tiba-tiba karena ternyata karena kalah makanya nggak dapat izin, biasanya brand yang ngalah untuk mereschedule waktu yang lain. Tapi ternyata Messi tetap berangkat. Nah, untuk penggemar Ronaldo banyak yang sudah kasih komen kan, isinya adalah coba kalau Ronaldo yang melakukan ini di 2 bulan juga masih dibahas terus. Kalau kalian sendiri gimana, Jebret Tim? Apakah menurut kalian memang PSG ini pantas untuk memberikan hukuman tersebut kepada Messi? Atau menurut kalian harusnya PSG tidak langsung memberikan hukuman seperti itu kepada Messi? Silakan tulis di kolom komen. Nah, gue yakin sih kalau dari pihak Messi ini pasti akan mengatakan bahwa apakah memang benar bahwa secara pasti sang pelatih mengatakan kalau sampai kalah maka Senin latihan lagi. Apakah memang kebiasaan di PSG Senin itu ada latihan? Karena biasanya tidak ada. Bukankah Messi sudah mengajukan juga dari sebelum pertandingan tersebut untuk izin hari Seninnya? Bahkan juga bukankah tim dari Messi juga tetap mengajukan izin setelah kekalahan menghadapi lawannya tersebut? Ini hal-hal yang sampai sekarang belum terupdate, yang tentu bisa dianggap sebagai hal yang meringankan untuk Messi. Tapi nanti itu akan kita lihat perkembangannya. Tapi yang jelas Messi dianggap tidak mendapatkan izin, tapi tetap pergi dan akhirnya mendapatkan hukuman. Bagaimana teman-teman melihat hukuman terhadap Messi ini? Apakah kalian terima atau tidak terima? Lihat dari aturan-aturan yang ada, ya tentu saja hal tersebut harus dilakukan oleh sebuah klub untuk menunjukkan otoritasnya, untuk menunjukkan bahwa tidak boleh pemain sembarangan seperti itu. Jika iya, PSG ini kan pemain bintangnya banyak. Bisa jadi semuanya akan melakukan hal yang sama. Lah kan Messi begitu. Lah kok Messi boleh? Tuh kan giliran Messi aja bisa. Lah nggak adil lu belain Messi. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi walaupun gue penggemar Lionel Messi, apa yang dia lakukan ini jika memang dia lakukan tanpa paksaan apapun dan dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa dia akan melanggar, ya mungkin ini seperti kasusnya Michael Jordan dengan Nike ya. Dan kalian bisa lihat di YouTube Valentino Jebret tentang Air Jordan, GOAT-nya personal branding. Bahwa Nike-nya siap bayar dendanya sepatu Jordan waktu itu yang harusnya putih tapi dia bikin berwarna. Ya mungkin ini juga menjadi bagian dari negosiasi. Yang ngundang Messi di Arab udah siap buat bayar dendanya. Dan lebihannya banyak. So what gitu loh kalau memang hukumannya denda dan tidak ikut latihan. Jadi bisa seperti itu. Selain Messi sebenarnya juga pemain-pemain lain ada yang kena denda seperti Messi juga. Dan ini gue ambil dari Okezone yang mengutip dari, gue nggak tahu nih Okezone mengutip dari mananya. Tapi ada 7 pemain, ini cukup unik. Ada yang namanya John Hewitt. Ini adalah anak asuh Sir Alex Ferguson. Waktu itu berada di Aberdeen. Waktu itu John Hewitt ini menyalip mobil Ferguson. Sama-sama menuju tempat latihan. Akhirnya kena hukuman 20.000 pound. Setara dengan 370 juta rupiah. Ini kan soalnya zaman dulu ini. Kemudian ada pemain yang kalau lu ngikutin, ini sekarang jadi pandit juga, Robbie Savage. Mantan pemain Manchester United tahun 2002, Robbie Savage harus menerima denda. Kesalahannya apa? Karena menjelang kick off di musim 2002, Robbie Savage mendadak ingin boker. Ini mirip-mirip si Suarez ya, tapi Suarez mau udah di dalam pertandingan. Namun saat dia mau boker, toilet yang dia gunakan itu merupakan toilet pribadi wasit. Graham Paul. Baru tahu gue wasit di sana punya toilet pribadi ya. Dan akhirnya karena dia pakai WC-nya si Graham Paul, kena denda dia 10.000 pound atau 186 juta. Karena Graham Paul ngadu kepada FA. Tempat boker gue dipakai sama Robbie Savage. Takut gue dipasang jampe-jampe. Enggak, yang belakang itu gue tambah-tambahin aja. Ya. Lalu selain Robbie Savage, ada juga Mario Balotelli. Kalau ini pasti lo udah pada tahu siapa kan. Dan dia memang udah sering banget kena hukuman demi hukuman. Namun yang tercatat di sini, waktu itu Balotelli itu bercanda melempar anak panah ke beberapa pemain Academy City. Bercandanya kok ngelempar anak panah. Akhirnya dapat hukuman dari klub 100.000 pound, 1,8 miliar rupiah. Lalu Kingsley Coman tahun 2021, Bayern Munich menjalin kerjasama dengan mobil asal Jerman Audi.
Sehingga seluruh pemain dapat mobil tersebut. Tapi pada saat sesi latihan, pemain Perancis ini justru datang pakai Mercedes. Kayak mobilnya Nesa. Yang merupakan kompetitornya Audi dan bukan sponsor Bayern Munich. Akibat hal itu Koman harus parkir mobilnya jauh dari tempat latihan dan juga kena denda kecil deh, 50.000 euro atau 819 juta rupiah. Baru kemudian ada Niklas Bentner. Ini juga Lord yang punya banyak tingkah pola dan juga sering viral. Dan dia pada Piala Eropa 2012 kena denda karena selebrasinya tidak senonoh waktu Denmark lawan Portugal. Denmark kalah 2-3, pencetak 2 gol buat Denmark. Tetapi di salah satu selebrasinya, Bentner memamerkan celana boxer yang bertuliskan Paddy Power. Itu merupakan perusahaan judi. Jadi kayaknya dia nyelipin endorsan di situ. Kena denda 100.000 euro atau 1,6 miliar rupiah. Dan ternyata selain Bentner juga ada Jadon. Oh, Jadon Sancho itu orang United pasti dia tahu betul nyebut namanya. Jadon Sancho ini pernah kenal denda lantaran waktu masih membela Dortmund, dia melanggar aturan social distancing zaman Covid, mengundang hairstylist terkenal ke rumahnya. Rambutnya biasa aja padahal ternyata pakai hairstylist ya. Dan dalam beberapa foto yang dia tampilkan, Sancho dipotong rambutnya dan tidak menggunakan peralatan penunjang pencegahan virus Covid waktu itu. Tidak pakai masker, face shield dan sebagainya. Kena denda kecil banget, 10.000 euro atau 163 juta rupiah. Masih Messi yang tertinggi 24 miliar. Dan ternyata juga ada Messi, ada Ronaldo. Cakep, nggak tahu lagi habis itu. Ronaldo pun pernah kena hukuman denda saat memperkuat balik lagi United di November 2022. Dan lo pasti tahu ini kan viral. Karena dia membanting handphone fans Everton yang ngajaknya foto setelah Everton ngalahin United 1-0. Dan dia terkena hukuman larangan bermain sebanyak 2 pertandingan. Kalau Messi 2 minggu tidak boleh ikutan latihan. Dan kena denda 2 minggu gajinya sekitar 24 miliar. Sementara Ronaldo itu cuma kena 50.000 pound sterling atau sekitar 931 juta rupiah. Sengaja memang yang gue pilih-pilih ini denda-denda yang atau kesalahan yang nyeleneh-nyeleneh lah. Bukan yang sangat-sangat serius. Nah, karena gue melihat Messi ini antara memang dia nyeleneh karena udah dikasih tahu nggak boleh diizinin tapi dia berangkat. Atau memang ini serius karena dia tidak memperhatikan marka-marka klub. Dan juga berhubungan dengan uang yang sangat besar. Tapi balik lagi bahwa denda adalah denda, maka harus dilunasi dan gaji-gaji pemain di sana sangat besar. Sehingga terkadang bahkan denda itu sudah bisa diprediksikan akan berapa. Sementara dari atau apa yang dilakukan sehingga dia kena denda itu bisa jadi jauh lebih besar. Sehingga itu hal yang kecil untuk dia lakukan. Nah makanya selain denda sebenarnya apa yang diperlukan untuk membuat jerak para pemain. Ini pasti klubnya bingung kalau sampai ngelarang untuk main juga. Nah kalau pemain itu dibutuhkan sulit juga. Tapi ya harusnya adil kan. Tapi anyway itulah dia tadi bagaimana cerita terbaru tentang Lionel Messi yang terkena denda karena dia sudah posting, dia sudah pergi ke Arab di hari Senin dengan jet pribadinya setelah timnya kalah padahal dia tidak mendapatkan izin. Walaupun dia sudah mengajukannya kepada pelatih dan juga manajemen dari PSG. Kalian tim Messi, kalian tim Ronaldo, kalian timnya PSG atau siapapun silakan tulis di kolom komen kalian dengan kejadian ini. Dan nanti kita ketemu lagi di Data Jebret episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi, Jebret. Inilah dia waktunya. Jebret!